Shalom saudara-saudara terkasih, salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap orang tentu berharap ingin memiliki suatu pegangan dalam hidup ini, sehingga dapat hidup bahagia dan damai sejahtera. Namun kenyataannya, banyak di antara kita terjebak dalam sikap, perilaku, dan tindakan kita yang bertolak belakang dengan yang diharapkan. Bahkan kita sering mengabaikan cara hidup yang dapat menjadikan seorang berhikmat. Saudara, nas yang kita baca hari ini dari Amsal pasal 4 ayat 14 sampai ayat 27. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudara, hikmat dihasilkan melalui suatu keputusan diikuti disiplin tinggi seumur hidup. Hikmat akan memimpin orang pada hidup yang dikehendaki Tuhan. Sehingga tidak mengherankan dalam teks hari ini kita melihat sang ayah menasihati dan mendorong sang anak untuk terus-menerus berpegang pada didikan hikmat dan tidak boleh melepaskannya. Karena begitu pentingnya untuk berpegang pada hikmat, sehingga sang ayah berulang kali meminta si anak untuk terus berjalan dalam hikmat Tuhan. Pentingnya pengulangan nasihat ini adalah karena orang fasik selalu berusaha membuat orang lain tersandung, sehingga orang tersebut tidak dapat tidur nyenyak, bahkan mencelakai orang lain. Jika tidak berhati-hati, orang benar pun bisa terjatuh apabila mengikuti jalan orang fasik. Saudara, yang terpenting dalam menjalankan hikmat adalah menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Perkataan dan tindakan akan lahir dari hati orang. Dari situlah akan terpancar kehidupan. Sebagai proses dalam menjaga hati, seseorang harus menghindari mulut yang serong. Termasuk dalam nasihat ini adalah jangan menyebar kelaliman, dusta, mengumpat, dan perbantahan. Sesungguhnya orang yang dapat menjaga lidahnya adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara, tidaklah mudah untuk memilih jalan hikmat, karena godaan dari dunia ini terbuka lebar. Namun kita seharusnya terus-menerus berpegang dan bertekun dalam hikmat Tuhan. Karena hanya dalam hikmat Tuhanlah kita beroleh hidup yang berkenan kepada Allah. Bersyukurlah bila kita telah hidup dalam hikmat Allah.
Bila belum, mintalah kepada Tuhan Yesus agar mengaruniakan hikmat-Nya dan memampukan kita untuk hidup di dalamnya. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas hikmat-Mu yang selalu mengajarkan kepada kami untuk berpegang teguh pada hikmat Tuhan. Tanpa hikmat Tuhan, hidup kami tidak berdaya. Walaupun kami sering diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup yang tidak mudah, namun dengan hikmat Tuhan, hidup kami terpelihara dan dapat melewatinya selangkah demi selangkah. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.